Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ulia Dianati, dalam International Business. Kali ini saya akan membahas mengenai gambaran tentang bisnis internasional. Lalu apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama yaitu apa itu bisnis internasional. Yang kedua, mengapa kita harus mempelajari bisnis internasional. Yang ketiga, aktivitas apa saja dalam bisnis internasional itu? Dan yang keempat yaitu penyebab globalisasi kontemporer. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional atau international business merupakan bisnis yang terdiri dari transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari lebih dari satu negara. Lalu pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam transaksi seperti ini? Pihak-pihaknya yaitu meliputi individu swasta, perusahaan individual, kelompok perusahaan, badan atau instansi pemerintah. Contoh dari transaksi bisnis internasional sendiri meliputi pembelian material di suatu negara dan mengirimkannya ke negara lain untuk diproses atau dirakit, mengirimkan produk jadinya dari satu negara ke negara lain untuk dijual secara retail, membangun pabrik di negara asing untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, atau bisa juga dengan meminjam uang dari bank di suatu negara untuk mendanai operasi di negara lain. Lalu, apa sih perbedaan antara bisnis domestik dan bisnis internasional itu? Secara sederhana, bisnis domestik itu melibatkan transaksi yang terjadi di dalam batasan satu negara. Sementara, transaksi bisnis internasional yaitu transaksi yang melintasi batasan nasional. Bisnis internasional dan bisnis domestik dapat berbeda dalam sejumlah alasan lain. Jika bisnis domestik memiliki tempat penggunaan mata uang, budaya, sistem hukum, dan ketersediaan sumber daya yang relatif sama, maka berbeda dengan bisnis internasional. Dalam bisnis internasional, negara yang terlibat dapat menggunakan mata uang yang berbeda, sehingga memaksa setidaknya satu pihak untuk mengubah mata uangnya menjadi mata uang lain. Sistem hukum dari negara-negara tersebut dapat berbeda pula, sehingga memaksa satu atau lebih pihak untuk menyesuaikan praktik mereka untuk mematuhi hukum lokal. Yang ketiga, budaya dari negara-negara tersebut pasti berbeda-beda pula, sehingga memaksa masing-masing pihak untuk menyesuaikan perilaku mereka untuk memenuhi ekspektasi pihak lainnya. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya berbeda untuk setiap negara. Suatu negara mungkin kaya sumber daya alam, tetapi miskin tenaga kerja yang terampil. Sementara negara yang lain mungkin mempunyai angkatan kerja yang produktif dan terlatih, tetapi kekurangan sumber daya alamnya. Jadi, cara produk diproduksi dan jenis produk yang diproduksi akan bervariasi antar negara. Dalam kebanyakan kasus, keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk sukses secara konsep serupa dengan apakah seseorang melakukan bisnisnya secara domestik atau internasional. Sebagai contoh, kebutuhan akan manajer pemasaran untuk menganalisis keinginan audiens sasaran adalah sama, tanpa memandang apakah manajer tersebut terlibat dalam bisnis internasional atau bisnis domestik. Namun, meskipun konsepnya mungkin akan sama, tetapi kompleksitas, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berhasil tentu jauh lebih besar bagi bisnis internasional dibandingkan dengan bisnis domestik itu sendiri. Karena apa? Karena pelaku bisnis internasional harus memiliki pengetahuan mengenai perbedaan budaya, hukum, politik, dan sosial antar negara. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengapa kita harus mempelajari bisnis internasional. Terdapat banyak alasan mengapa kita harus mempelajari bisnis internasional. Untuk yang pertama, hampir semua organisasi besar itu mempunyai operasi internasional atau dipengaruhi oleh ekonomi global.
Kalian perlu memahami area yang semakin penting ini untuk dapat lebih baik dalam menilai kesempatan karir kalian dan berinteraksi secara lebih efektif dengan manajer lain. Kalian juga perlu mempelajari bisnis internasional karena mungkin saja kalian pada akhirnya akan bekerja untuk perusahaan yang dimiliki oleh korporasi yang berpusat di negara lain. Bisnis-bisnis kecil saat ini juga semakin terlibat dalam bisnis internasional. Jika suatu hari kalian memulai bisnis kalian sendiri, kalian mungkin akan menggunakan bahan baku atau peralatan buatan dari luar negeri. Atau mungkin saja kalian juga akan bersaing dengan perusahaan asing, dan mungkin bahkan menjual di pasar asing. Pertumbuhan e-commerce juga telah membuka kesempatan yang muncul bagi bisnis kecil. Internet saat ini juga dapat membantu bisnis kecil dalam memangkas biaya mereka, sehingga lebih memungkinkan mereka untuk bersaing dengan pesaing yang lebih besar. Alasan lain bagi kalian untuk mempelajari bisnis internasional adalah untuk menyamakan langkah dengan pesaing kalian di masa depan. Oleh karena itu, kalian perlu memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan global yang kalian miliki akan membantu karir kalian ketimbang ketiadaannya yang mungkin akan menghalangi kalian. Kalian juga perlu mempelajari bisnis internasional untuk mengikuti perkembangan teknik dan alat bisnis terkini. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan Jepang mempelopori teknik manajemen persediaan seperti sistem just in time atau JIT. Dengan JIT, pemasok diharapkan untuk mengirimkan input yang diperlukan pada saat yang dibutuhkan. Dengan cara yang serupa, seperti Honda, yang merupakan perusahaan pertama yang bereksperimen dengan praktik tenaga kerja seperti pemberdayaan, lingkungan kualitas, kelompok kerja otonomi, dan tim lintas fungsional untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan angkatan kerja mereka. Bagi manajer yang tidak mengetahui inovasi-inovasi dari pesaing internasional mereka, maka akan dipastikan akan gagal dalam pasar global. Untuk yang terakhir, kalian perlu mempelajari bisnis internasional untuk mendapatkan melek budaya. Seiring budaya dan sistem politik global menjadi semakin terjalin dibandingkan saat ini, pemahaman dan penghargaan atas kesamaan dan perbedaan orang-orang di dunia akan menjadi semakin penting. Karena kedepannya, kalian akan semakin sering menjumpai kolega, pelanggan, pemasok, dan pesaing dari negara dan latar belakang budaya yang berbeda pula. Setelah memahami hal-hal tersebut, saatnya kita beralih pada aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, ekspor dan impor. Pasti kebanyakan dari kalian sudah mengetahui apa itu ekspor dan impor. Mengekspor adalah menjual produk yang dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali di negara lain. Sedangkan mengimpor adalah membeli produk yang dibuat di negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Aktivitas ekspor dan impor sendiri sering dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ekspor dan impor barang atau perdagangan visible dengan produk berwujud seperti pakaian, komputer, dan bahan baku. Dan yang kedua yaitu ekspor dan impor jasa atau biasa disebut sebagai perdagangan invisible dengan produk tidak berwujud seperti aktivitas perbankan, perjalanan, dan akuntansi. Bentuk aktivitas bisnis internasional utama yang kedua adalah investasi internasional, yang merupakan modal yang disediakan oleh penduduk dari satu negara kepada penduduk dari negara lain. Investasi seperti ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu investasi asing langsung dan investasi portofolio asing. Investasi asing langsung merupakan investasi yang dilakukan dengan tujuan secara aktif mengendalikan properti, aset, atau perusahaan yang berlokasi di negara tuan rumah. Contohnya dari investasi asing langsung ini adalah pembelian seluruh saham biasa milik Cadbury dari Inggris oleh Kraft. Setelah pembelian tersebut, Kraft menempatkan eksekutif mereka sendiri untuk mengawasi operasi Cadbury dan mengintegrasikannya ke dalam program pengadaan dan pemasaran global Kraft.
Yang kedua yaitu investasi portofolio asing, yang merupakan pembelian aset keuangan asing seperti saham, obligasi, dan sertifikat deposito, dengan tujuan selain untuk pengendalian. Contohnya yaitu pembelian 1.000 lembar saham biasa Sony oleh dana pensiun Denmark. Dengan investasi ini, dana pensiun tersebut berusaha untuk meningkatkan tingkat pengembalian terhadap portofolio asetnya daripada untuk fokus dalam pengambilan keputusan Sony. Bentuk lain dari aktivitas bisnis internasional yang paling penting yaitu lisensi internasional, yang merupakan perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan kekayaan intelektualnya, berupa hak paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, atau rahasia dagang kepada sebuah perusahaan di negara kedua dengan imbalan pembayaran royalti. Selanjutnya yaitu waralaba internasional, suatu bentuk bisnis dari lisensi internasional yang terjadi ketika sebuah perusahaan di satu negara yang merupakan pemberi waralaba memberikan otorisasi kepada sebuah perusahaan di negara kedua yang merupakan penerima waralaba untuk menggunakan sistem operasinya serta nama merek, merek dagang, dan logonya dengan imbalan pembayaran royalti. Sebagai contoh, McDonald's Corporation mewaralabakan restoran cepat sajinya ke seluruh dunia. Untuk yang terakhir yaitu kontrak manajemen internasional, yang merupakan pengaturan di mana sebuah perusahaan di satu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada sebuah perusahaan di negara lain dengan imbalan bayaran yang telah disepakati sebelumnya. Sebuah perusahaan yang melakukan salah satu dari jenis transaksi ini dapat diberi label bisnis internasional. Secara lebih formal, kita dapat mendefinisikan bisnis internasional sebagai organisasi yang melakukan transaksi komersial lintas perbatasan dengan individu, perusahaan swasta, atau organisasi sektor pemerintah. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyebab globalisasi kontemporer. Globalisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Pertumbuhan bisnis internasional dalam tahun-tahun terakhir ini sudah jelas dan dramatis. Akan tetapi, terdapat beberapa pertanyaan mengenai pertumbuhan bisnis internasional ini sendiri, yaitu mengapa pertumbuhan ini terjadi? Mengapa aktivitas bisnis internasional mungkin akan terus melambung dalam dekade mendatang? Terdapat dua alasan umum terkait pertanyaan tersebut, yaitu imperatif strategis yang memotivasi globalisasi dan perubahan lingkungan yang memfasilitasi dalam globalisasi. Imperatif strategis sendiri merupakan motif dasar yang telah mendorong perusahaan untuk menjadi semakin global, baik dalam orientasi mereka maupun dalam tindakan mereka. Imperatif strategis ini terdapat 4 motif. Yang pertama, meningkatkan kompetensi inti. Salah satu motif utama globalisasi adalah kesempatan untuk meningkatkan kompetensi inti yang telah dikembangkan perusahaan dalam pasar asalnya. Kompetensi inti adalah kekuatan atau keunggulan khusus yang penting dalam operasi sebuah perusahaan. Dengan menggunakan kompetensi inti dalam pasar baru, perusahaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan labanya. Yang kedua yaitu memperoleh sumber daya dan pasokan. Alasan penting lainnya untuk menuju internasional adalah untuk mendapatkan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, atau teknologi. Dalam sejumlah kasus, organisasi harus mencari sumber daya asing karena produk atau jasa tertentu langka atau tidak tersedia secara lokal. Yang ketiga yaitu mencari pasar baru. Mencari pasar baru juga merupakan motif yang lazim bagi ekspansi internasional. Ketika pasar domestik sebuah perusahaan telah jenuh, mereka menjadi semakin sulit untuk menaikkan pendapatan dan laba yang tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dan mengharapkan pertumbuhan yang signifikan dengan agresif, perusahaan berpindah
ke pasar negara berkembang. Duk yang terakhir yaitu bersaing dengan rival industri. Bisnis terkadang memasuki pasar asing untuk bersaing secara lebih baik dengan pesaing atau rival industri. Sebagai contoh, seiring Coca-Cola berekspansi secara agresif di seluruh dunia, rivalnya Pepsi Cola tidak mempunyai pilihan lain selain mengikutinya dan berusaha mengimbanginya. Penyebab globalisasi yang lain yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan sendiri ada dua, lingkungan politik dan lingkungan teknologi. Perubahan dalam kebijakan pemerintah dapat mendorong aktivitas bisnis internasional menjadi lebih bertumbuh dan berkembang. Akan tetapi, perlu diperhatikan lagi bahwa bisnis internasional yang beroperasi dalam lingkungan asing memiliki risiko politik. Untuk melindungi diri dari perubahan dalam lingkungan politik, perusahaan harus secara terus-menerus memantau situasi politik di negara di mana mereka beroperasi dengan berkonsultasi dengan staf lokal, pejabat kedutaan besar, dan jika dimungkinkan dengan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penilaian risiko politik. Kemajuan dalam teknologi, khususnya dalam komunikasi, transportasi, dan pemrosesan informasi juga dapat membuat bisnis internasional menjadi lebih visible dan lebih menguntungkan. Shakespeare pernah menulis, "Seluruh dunia adalah panggung." Sekarang pelaku bisnis yang cerdas tahu bahwa kesempatan bisnis tidak lagi terbatas pada pasar tradisional. Bahkan, sebagian besar perhatian bisnis internasional saat ini terfokus pada yang disebut sebagai pasar negara berkembang atau emerging market. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.